Irigasi didefinisikan sebagai penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Seperti contohnya di belakang saya, yaitu Bendungan Batu Jahe yang ada di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentang fungsi-fungsi dari irigasi. Yang pertama, memasok ketersediaan air pada tanaman. Yang kedua, menjamin ketersediaan air saat terjadi kekeringan. Yang ketiga, menurunkan suhu tanah. Dan yang keempat, melunakkan lapisan tanah yang keras. Selanjutnya adalah jenis-jenis irigasi. Berdasarkan anonim tahun 2011, irigasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada irigasi permukaan. Irigasi permukaan merupakan sistem irigasi yang mengambil air secara langsung di sungai. Dapat melalui bangunan bendungan maupun melalui bangunan pengambilan secara bebas. Kemudian air irigasi dialirkan secara gravitasi melalui saluran langsung ke lahan pertanian. Yang kedua adalah irigasi lokal. Pada sistem irigasi lokal, air didistribusikan secara pipanisasi. Di sini juga berlaku gaya gravitasi, di mana air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Pembagian airnya juga secara lokal atau sedikit. Ketiga adalah irigasi dengan penyemprotan. Penyemprotan biasanya dapat berisikan air atau sprinkler, di mana air yang disemprot akan seperti kabut sehingga tanaman akan mendapatkan air dari atas yang kemudian daun basah terlebih dahulu kemudian menetes ke atas. Yang keempat, di sini ada irigasi tradisional menggunakan ember. Di sini para petani memindahkan airnya ke lahannya, memindahkan air dari sungai ke lahannya itu menggunakan ember. Yang kelima, irigasi pompa air. Di sini para petani memindahkan air dari bendungan atau dari sungai ke lahan pertaniannya menggunakan pompa air. Dan yang terakhir, yang keenam, irigasi tanah kering. Di sini sistem ini diterapkan oleh para petani yang kawasan lahannya kering. Terima kasih. Sekarang kita sedang berada di kawasan agrowisata Tonjeng Baru. Agrowisata sendiri merupakan gabungan antara pariwisata dan pertanian dan perkebunan yang dapat dikombinasikan menjadi tempat atau destinasi yang menarik bagi masyarakat sekitar. Di sini masyarakat bisa menikmati indahnya pemandangan, perkebunan, buah-buahan, maupun hanya sekedar menghirup udara segar yang jarang mereka jumpai di daerah perkotaan. Kawasan agrowisata ruang terbuka buatan ini dapat didesain pada kawasan-kawasan yang spesifik, namun belum dikuasai atau disentuh oleh masyarakat adat. Selanjutnya jenis-jenis agrowisata yang kedua yaitu objek agrowisata ruang terbuka alami, di mana kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat atau petani yang berada di dalam.
Sekian dari video kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, Dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.